kita diskusi secara berkelompok. Jadi nanti yang kelompok pertama akan mengkaji teori dari Piaget, kelompok kedua teori dari Brunner, kelompok 3 teori dari Vygotsky, kelompok 4 teori dari Van Til, dan kelompok 5 teori dari Thierry dan Tiran itu sendiri. Jadi nanti silakan cari bunyi dalilnya seperti apa, kemudian buat satu contoh pembelajaran sederhana saja, tidak usah membuat skenario pembelajaran, tapi pembelajaran apa sih dan di mana teori tersebut dapat diimplementasikan. Biar bisa saling membaur, kita bagi kelompoknya. Error ya. Ulang aja. Yang pertama dialektika. Atau untuk menghemat waktu biar nggak geser juga ya. Urut dari sini aja. Kelompok 1 berarti Devika dan Tania. Kelompok 2 Hesti dan Tina. Kelompok 3 Awa dan Cima. Kelompok 4 Krisil dan Vicky. Kelompok 5 Ayan dan Bifani. Silakan berdiskusi, waktunya 15 menit. Di kertas biasa aja, di baliknya itu aja dari koran bawah. Kalau misalkan sudah ada, di garis bawahin atau apa, dikasih tanda yang penting-penting aja. Silakan bebas menggunakan gadgetnya masing-masing ya. Jadi boleh browsing di sini. Ada masalah? Jadi fokus aja kesehatan. Oke, selain yang tadi ya, ada perkembangan kognitifnya juga ada itu yang perlu digarisbawahi. Ada 3 proses seseorang dalam menemukan suatu pemahaman. Ada assimilasi, humanisasi, edukasi. Jadi kalau misalkan informasi tersebut tidak sesuai dengan pengalaman sebelumnya, dia hanya mengorganisasikan masuk dulu di kolom. Tapi kalau kita maka di sini ada 2 proses, asimilasi sama akomodasi. Nah, coba mengawal diambil dari konsep yang lain, simulasi komposisi atau dari yang satunya yang lebih tadi. Jadi misalkan karena mereka belajarnya konkret ya. Jadi seperti apa siswa SD kalau mereka belajar konkret? Lebih dampak untuk ini.
Sudah semuanya? 5 menit lagi ya. Sambil menyelesaikan juga silakan ditentukan ya perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan kelompok. Sudah. Kelompok 1 siapa yang siapa? Devika atau Tania? Tania Pak. Tania. Yuk. Kelompok lain dulu aja Pak. Kelompok lain aja Pak. Ada yang lebih siap mungkin? Siap aja Pak. Kelompok 4 Pak. Ya, kelompok 4 dulu. Siapa? Devi atau Rizky? Silakan. Sebelumnya, selamat siang teman-teman semua. Ya. Di sini saya Priscilia, perwakilan dari kelompok 4, akan menjelaskan tentang teori Van Hill. Pertama, di sini Van Hill ini memiliki ada 5 tahap atau 5 tingkatan. Yang pertama ada tahap pengenalan atau visualisasi. Pertama, tahap pengenalan kita menggambarkan contoh terlebih dahulu. Ada segitiga sama sisi, jajar genjang, lalu segitiga siku-siku, lalu lingkaran, dan juga segitiga sama kaki. Nah, lalu setelah tahap pengenalan sudah dilakukan, ini segitiga, jajar genjang, siku-siku, lingkaran, dan sama kaki. Lalu pada tahap kedua ada analisis. Di sini analisisnya pada hari ini kita akan mengajarkan tentang segitiga. Jadi segitiga ini pertama yang perlu kita ketahui ada segitiga ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama memiliki 3 sisi dan 3 simpul. Simpul ini 1, 2, dan 3, dan sisi 1, 2, dan 3. Lalu yang ketiga ada tahap abstraksi. Jadi pada abstraksi ini siswa dapat membedakan mana yang segitiga, mana yang bukan. Setelah tadi di tahap yang kedua sudah dijelaskan ciri-cirinya, segitiga itu memiliki 3 sisi, jadi dapat membedakan antara segitiga dan bangun datar yang lain. Lalu yang keempat ada tahap deduksi, yaitu mengenal macam-macam dari beberapa bangun datar. Seperti ini, segitiga, jajar genjang, segitiga, dan lingkaran. Lalu yang kelima, tahap ini dianggap peserta didik dapat melakukan penalaran atau membedakan mana segitiga dan mana jajar genjang. Seperti itu. Sekian dari kelompok 4. Ini apa dulu buat hasil? Suratnya? 5. Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany, saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas teori matematika dari Piri dan Kirin. Nah, menurut teori Piri dan Kirin ini telah memberikan kerangka teoritis tentang pertumbuhan pemahaman matematika yang terbagi dalam 8 level lapisan pemahaman. Jadi ada lapisan primitive knowing, image making, image having, property noticing, formalizing, observing, structuring, dan inferring. Tapi dalam sekolah dasar itu dia cuma mencapai lapisan formalizing. Baik, saya di sini saya akan menjelaskan materi mengenai luas permukaan bangun datar. Level yang pertama itu ada primitive knowing. Jadi di sini dijelaskan dulu permukaan bangun datar mana yang akan kita pelajari. Di sini saya akan menjelaskan tahu nih apa? Kubus itu apa? Bangun ruang. Ya, bangun ruang. Tadi saya salah, maaf. Nah, jadi kubus ini adalah salah satu bangun ruang. Kemudian selanjutnya dibawa ke image making. Image making ini merupakan lapisan di mana siswa membuat gambaran baru atau merevisi gambar yang ada kemudian memanipulasinya di dalam pikiran. Jadi tadi kan sudah diberitahu bahwa ini yang namanya kubus. Nah, sekarang kita merubah kubus ini menjadi bangun yang lain. Jadi di sini kita harus merenovasi, membuat jaring-jaring. Nah, setelah membuat jaring-jaring ini, ada tahu nggak ini bentuk apa? Ini jadi dia ini terbagi menjadi 6 persegi. 6 persegi. Kemudian selanjutnya lapisan property noticing merupakan lapisan di mana siswa mengidentifikasi perbedaan atau hubungan dari gambaran konsep yang sudah dikonstruksi pada lapisan sebelumnya. Jadi dari pertama kita mengerti ini adalah kubus, kemudian dirubah menjadi jaring-jaring menjadi 6 persegi. Selanjutnya lapisan formalizing. Lapisan formalizing ini gambaran konsep tersebut kemudian digenerasikan menjadi metode maupun aturan sebagai bentuk pengembangan ide matematika formal. Jadi bagaimana sih tadi kan kita mau menghitung luas bangun ruang. Karena ini sudah dibagi menjadi 6 persegi, jadi kita cara menghitung luas bangun ruang itu 6 dikali luas persegi dikali isi. Dulu. Nah, sebelum lanjut ke kelompok lainnya dulu ya. Sebelum nanti kesalah dengan kelompok lain, sebenarnya yang pertama ditentukan dulu ya. Ini tadi kan materinya tentang luas permukaan dari kubus ya. Jadi yang pertama mungkin mereka sudah harus menguasai konsep tentang bangun ruang itu sendiri. Mereka sudah tahu kubus itu seperti ini, kemudian jaring-jaring dari bangun kubus itu seperti ini. Setelah itu pada ini lapisan pertama primitive knowing ya. Jadi mereka sudah harus punya pengetahuan awal tentang materi yang akan dipelajari. Kemudian lapisan image making. Jadi biasanya kita implementasikan dengan membawa media pembelajaran yang berbentuk konkret. Ya. Jadi kita buat kubus satuan, bisa dari karton dan lain sebagainya. Kemudian kita manipulasi bersama dengan siswa. Dari bangun ruang ini tadi kita buka untuk menjadi sebuah jaring-jaring kubus ya. Mungkin ini kurang satu. Iya. Tapi ini secara konkret, jadi siswa itu ikut memanipulasi secara langsung. Karena image making itu biasanya didasarkan pada sesuatu yang konkret. Kemudian lapisan image having, hampir sama dengan lapisan image making, tapi mereka hanya mungkin disimulasikan dalam bentuk icon seperti ini. Jadi ini lebih ke tahap image having ya. Kemudian tahap selanjutnya adalah property noticing. Nah, property noticing itu tahap lanjut dari image making dan image having. Mereka diminta untuk melihat apa yang sudah mereka pelajari, bahwasanya saat kubus ini diubah menjadi jaring-jaring kubus ini, di sini akan ada 6
persegi ternyata ya. Ada 6 bangun persegi yang membentuk dari bangun kubus itu sendiri. Nah, sedangkan di formalizing mereka akan kembali lagi ke sini. Saat mereka ingin mencari luas permukaan kubus itu sendiri, berarti apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus mencari dari ke-6 luas dari persegi ini tadi. 6 kali luas persegi. Ini sederhananya seperti itu untuk penerapan teori dari kiri dan kiran di sekolah dasar itu sendiri. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Jika tidak, silakan kelompok selanjutnya. Kelompok 3. Siapa? Awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan penerapan dari teori Vygotsky. Jadi teori Vygotsky itu teori yang lingkungan sosial peserta didik dan bahasa memegang peran penting dalam perkembangan kognitif manusia. Jadi dengan kata lain, guru itu menjadi fasilitator dalam pembelajaran selama pembelajaran berlangsung untuk mereka tuh peserta didiknya. Yang dibagi dalam 3 perkembangan teorinya. Yang pertama ada ZPD atau Zone of Proximal Development, selanjutnya ada scaffolding, dan terakhir bahasa dan pikiran. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapannya di sekolah dasar. Apa ya? Iya. Jadi penerapan awalnya yaitu di kelas 1 dan 2 peserta didik diajarkan tentang bangun datar dan ciri-cirinya. Selanjutnya di kelas 3 dan 4 diperkenalkan cara mengerjakan atau mengerjakan rumus luas dan keliling. Contohnya saat di kelas 1 dan 2 itu diperkenalkan dengan luas bangun datar persegi panjang. Nah, di kelas 3 dan 4 dijelaskan bagaimana cara mencari luasnya, yaitu luasnya dengan luas panjang kali lebar. Selanjutnya kelilingnya 2 kali panjang lebar. Nah, selanjutnya di kelas 5 dan 6 itu ditambah rumus tinggi untuk seperti kubus, balok, dan untuk di lingkaran ditambah dengan pi. Pi itu ada rumusnya apa? 3,4 atau 2/7. Nah, itu sekian dari kelompok 3 yaitu teori Vygotsky. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk awal sampai kelompok berikutnya. Sudah cukup jelas semuanya teori dari Vygotsky. Jelas apa pura-pura dulu? Jadi intinya di teori ini kan, di teori Vygotsky ini seseorang itu tidak bisa belajar sendiri menurut teori Vygotsky. Dia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain ya untuk menumbuhkan pemahamannya atau pengetahuannya. Nah, fungsi guru di sini yaitu membuat scaffolding yang tadi sudah kita bahas ya, membuat langkah-langkah pembelajaran. Jadi misalkan pertama siswa hanya mengetahui bangun datar ini sendiri, kemudian ternyata tujuan pembelajaran yang baru dia ingin mencari tentang keliling dari persegi panjang itu sendiri. Dan guru tugasnya di sini memfasilitasi tahapan-tahapan pembelajaran bagaimana agar siswa itu memahami ternyata keliling itu ya seperti kita berkeliling ke lapangan, kita menjumlahkan semua sisi-sisinya di sini. Dan akhirnya nanti ujungnya untuk menemukan formula ini tadi. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan teori Brunner. Menurut teori Brunner yaitu bagaimana cara peserta didik dapat mengumpulkan informasi secara aktif guna membangkitkan rasa keinginan pengetahuan peserta didik melalui 3 tahap perkembangan, yaitu yang pertama ada tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Nah, tahap enaktif ini
yaitu anak akan terlibat langsung dalam pembelajaran, di mana pembelajaran dilakukan secara aktif pada si anak dengan menggunakan benda-benda yang konkret. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu bangun ruang. Nah, di sini ada penghapus papan tulis membentuk bangun ruang gugus. Nah, selanjutnya balok. Dalam situasi yang nyata, dan berdaya konkret yaitu penghapus berbentuk balok. Nah, di mana selanjutnya tahap ikonik, di mana pengetahuan itu diwujudkan kembali dengan bayangan visual atau gambar Di sini pendidik akan menggambarkan sebuah gambar balok di papan tulis. Selanjutnya yaitu ada tahap simbolik. Nah, jika telah sampai pada tahap ini, maka siswa sudah dapat mempresentasikan bentuk atau simbol-simbol yang abstrak, entah simbol verbal yaitu misalnya huruf dengan kata-kata atau kalimat. Nah, dari gambar ini siswa tuh bisa menentukan mana yang dinamakan sudut, titik sudut, dan sisi, dan dituliskan dengan huruf atau kata-kata. Nah, di sini kan berarti siswa sudah, kalau ada gambarnya sudah dibuat dalam buku, dia bisa mengetahui mana yang namanya sisi, titik sudut, dan rusuk. Ini misalkan di sini rusuk segi panjang itu berarti ada di sini kan kita harus menentukan tuh berapa sisi yang dimiliki, sisi panjang, rusuk, dan titik sudutnya. Sisinya berarti ada 6, titik sudutnya ada 8, dan rusuknya ada 12. Ya, Oke, sebelum kita lanjutkan ya, mungkin termasuk sangat visioner ya dari kelompok 2. Sebenarnya teori dari Brunner itu sederhana sekali ya, karena tadi awalnya fokusnya dari mengenalkan enaktif ya, balok, cukup balok itu aja, tidak perlu sedetail ini. Mungkin kalau misalkan ingin detail seperti rusuk ya, kita gunakan lagi, manipulasi lagi benda konkret yang tadi ya, seperti apa rusuknya itu, titik sudutnya yang mana saja ya. Sedangkan tadi yang pertama dibahas hanya ini sebagai bentuk balok, jadi mungkin bentuk terakhir simboliknya ya cukup ini. Setelah belajar siswa sudah tahu ya, kalau misalkan mereka melihat balok berarti mereka langsung tergambar di mental mereka ya, balok itu yang seperti ini tadi. Oke, sesederhana itu. Kemudian untuk terakhir kelompok 1 silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Talia, perwakilan dari kelompok 1, yaitu mengenai teori belajar menurut Jean Piaget.
Menurut Jean Piaget, dasar belajar adalah aktivitas anak ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial dan fisik. Pertumbuhan anak merupakan proses sosial. Anak tidak berinteraksi dengan lingkungan fisiknya secara individu yang terbatas, tetapi sebagai bagian dari kelompok sosial. Nah, pada tingkat sekolah dasar, menurut teori pembelajaran Jean Piaget, itu anak masuk ke tahap operasional konflik, yaitu usia 7 sampai dengan 12 tahun. Di tahap ini, anak sudah semakin mampu melakukan klasifikasi terhadap objek serta situasi tertentu. Kemampuan mengingat serta berpikir secara logisnya pun meningkat secara signifikan meskipun baru menerapkan logika pada objek fisik yang terlihat olehnya. Nah, untuk contohnya bisa kita lihat. Nah, jadi pada pembelajaran muatan listrik. Jadi peserta didik di sini kita diharapkan untuk membawa penggaris plastik. Nah, misal ini adalah penggaris plastik. Dan peserta didik juga disuruh menyiapkan kertas yang sudah dipotong kecil-kecil untuk konkretnya. Jadi penggaris plastik ini digosokkan kepada rambutnya. Misal Priscil menggosokkan ke rambutnya penggaris plastik itu, dan kita sebelum menggosokkan kita coba misalnya ini penggaris plastik baru. Penggaris plastik baru ini kita tempelkan kepada kertas yang sudah siap di atas meja. Menempel atau tidak? Tidak. Tapi setelah melakukan uji coba gosokkan kepada rambutnya, itu akan menjadi panas. Dan ketika kita tempelkan kepada kertas, apa itu akan menempel? Mengapa demikian? Panas itu karena ada apa? Karena gosokan rambut, ya, karena ada gosokan rambut, benar, tidak salah. Nah, itu dikarenakan pada saat penggesekan antara si penggaris dan rambut tadi digesek lurus dan listriknya, hingga akhirnya si penggaris tadi mendapatkan muatan listrik yang ketika ditempelkan kepada kertas dia menjadi ikut terangkat. Jadi di situ dapat disimpulkan bahwanya ada muatan listrik yang dihasilkan oleh penggosokan penggaris listrik terhadap rambut yang kita tempelkan kepada kertas. Jadi untuk tahap hubungannya dengan teori Jean Piaget, yaitu ada dalam tahap adaptasi, yaitu terhadap lingkungan berlangsung secara adaptasi, yaitu asimilasi pada tahap kognitif, di mana seorang mengintegrasikan persepsinya. Jadi dia memiliki persepsi serta konsep pengalaman baru ke skema atau pola yang ada dalam pikiran mereka. Jadi dia mendapatkan pengalaman baru dan melihat secara konkret apa yang ada di persepsi mereka diterapkan itu seperti apa dengan praktik menggunakan mata pelajaran muatan listrik yang kita praktikkan dengan bantuan penggaris plastik yang digosokkan pada rambut dan juga kita tempelkan pada kertas tadi. Terima kasih teman-teman semuanya. Untuk kita dan kelompok 1. Apa ya, Pak? Sekali lagi mungkin ya, minta aplausnya untuk kita semua.